Gunakan kesempatan mengikuti diklat manajer air minum tingkat muda ini untuk mengikuti kurikulum seoptimal mungkin dengan bersikap proaktif dengan penuh kedisiplinan serta ketekunan. Digambarkan tadi ya, sertifikat nasional dari LSP AMI ataupun lembaga lainnya itu betul-betul kita dikatakan kompeten ya. Jadi sertifikat itu bangga ya, jadi bisa dilihat nanti bahwa ternyata sudah kita kompeten. Sebanyak 28 pegawai perusahaan daerah air minum PDAM Papua dan Papua Barat mengikuti in-house training manager air minum tingkat muda di salah satu hotel di Kota Jayapura pada Senin 31 Oktober 2022. In-house training manager air minum tingkat muda di salah satu hotel di Jayapura itu diadakan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Indonesian Water Supply Association pengurus daerah Papua dan Papua Barat. Pengurus pusat dan daerah Perpamsi bersama peserta in-house training manager pegawai PDAM Papua dan Papua Barat melaksanakan pelatihan manajemen air minum berbasis kompetensi tingkat muda. Enti Sutisna, Direktur Utama PDAM Jayapura, mengatakan pelatihan in-house training manager air minum tingkat muda adalah program pengurus pusat dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan air bersih melalui uji kompetensi dan menggali aktivitas pelayanan. Dengan tujuan menjadikan Jayapura Training Center lembaga pengembangan SDM bidang air minum dengan presentasi peserta sebanyak 28 pegawai yang berasal dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Entis yang mewakili pengurus pusat berharap Direksi PDAM Papua dan Papua Barat bisa mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, yang handal dan punya standarisasi dalam pelayanan manajemen air minum berbasis tingkat muda. Nah, diklat ini sendiri memang ini merupakan program pusat ya untuk memastikan bahwa di Papua dan Papua Barat ini kita akan menjadikan Jayapura sebagai training centernya ya, pengembangan SDM bidang dan ini baru pertama kali dilakukan di Papua khususnya di Jayapura. Harapan kami adalah dengan adanya diklat nanti itu bisa menciptakan tukang ledeng yang memiliki kesamaan di dalam persepsi terhadap bagaimana sebenarnya pelayanan masyarakat dengan baik ya, kemudian juga sertifikasi ini juga menjadi pengakuan negara terhadap tukang ledeng bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi. Kami menghadirkan di sini mentor atau instruktur yang bersertifikat nasional dan juga asesor-asesor yang memang memiliki sertifikat khusus. Nah, dengan harapan kami selain nanti secara individu juga akan mampu juga menentukan kualifikasi personil SDM apakah itu kompeten atau tidak. Juga ini sebagai salah satu prasyarat juga ya bahwa sertifikasi ini juga menjadi sebuah prasyarat bagi pegawai untuk meningkatkan pada karir berikutnya ya. Karena salah satu prasyarat untuk mencapai apalagi posisi direksi ya itu disyaratkan untuk memiliki sertifikasi keahlian dan inilah adalah medianya ataupun cara untuk mencetak itu. Nah, ke depan kami berharap bahwa event-event yang seperti ini yang kebetulan ada komunitas khusus dari pengurus daerah Papua dan Papua Barat akan bisa berlanjut pada sertifikasi yang lain ya, karena ada banyak keahlian-keahlian yang harus tersertifikasi seperti kayak untuk ahli penyelamatan kehilangan air, ya, kemudian ahli akuntansi. Nah, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Harapan kami dari pengurus pusat adalah keinginan teman-teman di daerah itu bisa juga terakomodir dan mampu juga SDM ini bersaing dengan teman-teman kita yang di daerah. Sementara itu, Ketua PD Peramsi Papua Barat, Bastian Kapisa, mengatakan pelatihan in-house training manajemen air minum tingkat muda yang diadakan panitia selama 3 hari ke depan bertujuan agar peserta memiliki wawasan komprehensif dan kesamaan pola pikir dalam pelayanan. Kapisa menambahkan lagi pelatihan manajemen umum seperti komunikasi bisnis, maintenance atau standar operasional, pelayanan akuntansi, dan menguji kompetensi, sehingga di hari terakhir peserta boleh lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai dasar untuk nanti bisa dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam karir. Jika belum beralih dari PDAM, tapi untuk apa ini hubungan kerjasamanya tetap jalan dengan PDAM.
pengurus bersama di Papua Barat. Kebetulan apa ini ketuanya sendiri. Untuk apa itu kita khusus menangani bagian ABRI. Kalau pertama biasanya di Papua Barat ini menangani bagian ABRI dari polisi maupun apa ini. Jadi kita kelola jadi satu. Pembayaran tersebut nanti kami akan kembali lagi. Kembalikan ke masing-masing tempat. Kita khusus jadi satu pengurus. Jadi nanti kita merawat keberapa khusus untuk ada posisinya. Begitu pun kabupaten tetap program kami ngajukan ke Perpamsi Pusat dan Perpamsi yang PMC, Angka atau Polri. Nanti daripada daerah-daerah tersebut kembali lagi kepada kami di daerah. Dari awal. Ya, jadi harapan kami ini sebagai motivasi untuk apa ini sesama tukang ledeng ya. Jadi ini di dasar, ini sebagai dasar atau mungkin apa ini ibaratnya SIM. Ibaratnya SIM A. SIM saja kita punya level dari A, B, C, D. Nah, untuk kalian juga samanya begitu. Jadi ini tingkat muda ini kan baru tahap pertama. Dia harus sampai jenjang ketiga. Nah, ini pun salah satu persyaratan untuk tadi bisa menduduki jabatan manajer atau apabila ada kalau dia sudah dapat 3 sertifikat itu, dia bisa maju jadi apa ini calon direksi. Calon direksi karena ini tingkat muda, nah nanti ada madianya, terus ada madia utamanya. Itu nanti sampai 3 bulan dia harus mengikuti diklat itu terus. Itu persyaratan daripada calon direksi dan apa ini sudah jadi kesepakatan bersama dan salah satu jebolan daripada sertifikat ini saya sendiri. Karena saya apa ini mengikuti ketiga-tiganya sehingga pada saat apa ini pencalonan direksi